Perlu beli mobil, orang sibuk ngitung cicilan. Cicilan oke sampai 12 juta, astagfirullah. 3 tahun. Ih, di mana namunan? Yang beli mobil, batur. Yang make, lumayan, nu pusing. Bagaimana sikap orang tua menghadapi anak remaja yang sudah kena penyakit mental tersebut? Jadi persoalannya tuh harus diidentifikasi dulu. Siapa yang bisa melakukan identifikasi itu? Ahlinya. Siapa ahlinya? Psikolog, psikiater. Karena dia sudah melakukan perbuatan yang luar biasa gitu, saat udah dibunuh kemudian dimutilasi. Dan saya sering melihat muncul di beberapa sosmed itu dalam pekan ini udah 2 atau 3 kasus yang seperti itu. Itu penyebabnya apa ya Ustaz? Terima kasih. Kalau betul-betul sudah sangat tidak tahan, muncul sifat binatangnya manusia. Kenapa? Menyalurkan amarah secara positif Ya, dalam kehidupan. dari sini. Bagaimana caranya? Ya. Intinya ketika kita ingin marah karena ingin merubah sesuatu, pastikan niatnya betul. Baik, terima kasih. Alhamdulillah sampailah kita di penghujung acara. Tapi sebelum ditutup, mohon maaf izin Pak Ustadz untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin hamdan syakirin, hamdan yu'fi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ke dalam surga yang luasnya seluas langit dan bumi untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Apa artinya? Orang takwa itu orang-orang yang berinfak dalam lapang dan sempit, mampu mengendalikan amarah dan memaafkan orang-orang yang berbuat salah. Dan termasuk orang takwa, walladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Berinfak dalam lapang dan sempit. Yang kedua apa? Mengendalikan amarah. Mengendalikan amarah itu mengendalikan diri, ya. Kenapa si ibu yang di Banjaran itu sampai bunuh diri? Dalam suratnya disebutkan karena suaminya pembohong, gede bohong, gede hutang. Itu paling gak enak. Gede bohong, gede ambek, gede hutang. Istrinya harus nanggung hutang suaminya yang gak tahu hutangnya bekas apa. Udah gak sanggup, dia malu. Jadi ujung-ujung bunuh diri itu dari ketidakmampuan mengendalikan diri. Tidak ada harapan, ya. Maka baca Quran, pahami maknanya, amalkan. Kendalikan diri, tong gede ambek. Marah boleh, tapi tidak boleh marah-marah. Saya sering marah di jalan. Dari Purwakarta sampai tol apa tuh Cikarang Utara, nggak saya kasih jalan. Kenapa? Nggak boleh itu. Pak Urba, ya saya susun kalimat yang benar bahwa kalau para penjara itu ditangkap, mestinya orang ini juga ditangkap. Kenapa? Ini penyebabnya. Orang lagi sakit hati, lagi susah disebut tolol. Dikritik joget-joget kalah nyetel sound horeng, ya. Dikritik joget-joget malah bilang saya kan artis meskipun anggota DPR. Jadi gimana saya ngartis? Udah dijarah rumahnya nangis-nangis. Untung nggak kayak di Nepal, ya. Jadi pula ya. Baca Quran dengan maknanya, amalkan. Nggak boleh marah-marah, tapi marah boleh.
marah melihat kemungkaran. Kalau kemungkaran dibiarkan, nggak bisa Bu. Kalau ada kemungkaran rubah dengan tangan, nggak bisa tangan, mulut nggak bisa jempol. Ya, no viral, no justice, nunggu baru berubah gitu. Jadi amalkan. Yang ketiga pemaaf. Ciri orang takwa itu pemaaf. Gerak amalkan. Oh tadi gimana? Tidak konsisten. Tadi lihat fenomena sosial, marah, maafkan aja. Beda kasus. Kalau urusan kemasyarakatan kita harus kritis. Kenapa? Dampaknya pada orang banyak. Kalau koruptor dimaafkan atau cilaka, kata Pak Prabowo teh, karunya atulah cina, pan punya anak dan istri, masa anaknya nanti jadi menderita karunya. Yang menderita karena kasus korupsi teh seluruh rakyat Indonesia 270 juta. Nah kalau tidak dikorupsi itu barang-barang tambang, sekolah kita nggak usah bayar wallahi. Kok perlu Rabbani mahal-mahal bayar? Nggak usah. Negara akan nanya pada rakyat yang mau bikin sekolah. Mau bikin sekolah di mana? Dibangunin. Mana gurunya? Sini, gajinya minimal 10 juta, bayar. Kita nikel terbesar di dunia, nggak ada yang ngalahin kita yang punya nikel. Ya, kita kelapa sawit terbesar di dunia. Emas mungkin Indonesia sebenarnya yang paling banyak emas di Indonesia. Lihat di Solo, di Jogja, Mas Joko, Mas Warno. Tapi demi Allah, emas yang ada di Freeport aja itu nomor 3 atau nomor 4 di dunia, belum di penambangan ilegal. Katanya hidup akan benar, kata Ustaz Abdul Somad juga, kalau bisa mendamaikan Tom and Jerry. Istri dan mertua, istri dan ibu, meneta gesakur aman hidupnya. Rupanya ada contohnya di sini. Yang harus dimaafkan itu bukan mertua, yang berbuat salah pada kita. Saya goreng-goreng na mitoha ge anakna dibingkeun. Pikun, kalau udah pikun beda lagi ceritanya. Yang kalau mertua pikun mah kitanya yang kudu ngarti. Baru makan minta lagi, begitu dibawain pan geus, ieu kunaon menta. Ya Allah. Orang pikun mah beda lagi. Yang harus dimaafkan itu orang yang berbuat salah pada kita. Kalau kita tidak pemaaf, gunduk jadi apa? Dendam. Awas, pas, tunggu waktunya. Semua langsung menghimpun tak? Ambek nyedek tenaga tak tersalurkan. Lama-lama jadi apa Bu? Marah, dendam, jadi dengki. Tahu dengki? Gimana bentuknya dengki teh? Batur nu meuli mobil, urang nu sibuk ngitung cicilan. Cicilan na oge sabaraha 12 juta, astagfirullah. 3 tahun. Ih, di mana namunan. Yang beli mobil batur, yang make lumayan, nu pusing, dengki. Anak orang lain berhasil masuk perguruan tinggi dengan beasiswa. Kenapa kita yang jadi pusing? Ada budak kita itu pinteran anak orang. Si eta menang beasiswa. Asal sih mau orang dalam. Ya kalau udah dengki itu gitu Bu. Makanya dengki itu betapa bahayanya dengki terhadap ama seperti api membakar kayu bakar yang kering. Si A dengki ke si B, amal si A dikirim ke si B. Habis amalnya masih dengki, dosa si B dikirim ke si A. Tapi saya pengajian bab dengki di gunung, di pegunungan gitu, ibu-ibu banyak, ada yang ngacung nanya, Pak Ustadz, gimana kalau saya dengki ke si A dengki ke saya? Duka aja. Tidak mengerti, berpahala, tapi ternyerap kajarahan teh. Kayak yang awal. Ihdinas siratal mustaqim. Apa artinya?
Tunjukkan jalan yang lurus. Apa yang kebayang oleh ibu kalau membaca tunjukkan jalan yang lurus? Jalan tol. Right way. Bimbing kami ke jalan yang benar. Guidance from Allah are two kinds. First hidayah, second irsyad. Apa hidayah dijelaskan dalam hadisnya? Hidayah itu adalah pemberian hak dari Allah. Siapapun bisa masuk ke dalam mendapat hidayah Islam, terserah Allah. Tapi kalau irsyad, guidance, bimbingan, petunjuk dari Allah yang harus didapat dengan ikhtiar. Jadi kalau kita baca Quran dengan arti, dengan maknanya dan diamalkan, dampaknya pasti beda. Dan orang-orang yang membaca Quran, memahami, mengamalkan, insya Allah mentalnya sehat. Nanti kita lihat akan beban orang lain. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Jadi kalau pengen ditolong oleh Allah, tolong saudaranya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah akan membantunya dalam segala urusannya. Barang siapa yang melepaskan satu kesulitan dari seorang mukmin di dunia, Allah akan melepaskan satu kesulitan dari kesulitan-kesulitan dari kiamat. Jadi hadis-hadis ini menggambarkan bagaimana kebaikan kita dalam urusan kemasyarakatan akan mendatangkan pertolongan Allah. Jadi diseimbangkan hablum minallah dengan hablum minannas. Ke Allah kita taat, ibadah yang baik. Ke sesama seperti itu. Jaga akhlak, ya. Jangan berprasangka buruk, jauhi ghibah, ya. Kedengkian, ini semua merusak mental. Berburuk sangka, ghibah, semua diomongin dan nggak ada bagus-bagusnya. Kemudian juga dengki. Ini akhlak yang tadi sudah dibahas, bagaimana memaafkan. Memaafkan itu, kalau kita memaafkan orang lain, siapa yang dapat untung? Orang lain atau kita? Orang lain. Kita nggak dapat apa-apa. Kalau kita memaafkan orang, kita dapat apa? Dapat pahala takwa. Kan orang takwa itu pemaaf. Dan sebetulnya secara psikologis, orang yang memaafkan itu melepaskan beban emosional. Namun ibu belum memaafkan, nyeri hati. Jangankan orangnya ada, disebut namanya aja, astagfirullah si eta. Gitu. Nggak ada orangnya, baru disebut namanya. Orangnya ada di satu majelis. Kita mau duduk, nggak jauh. Korea, si eta. Begitu belum memaafkan, capek. Jazakallah khair kasiran. Terima kasih Ustaz atas ilmu yang bermanfaatnya. Semoga bisa bermanfaat untuk kami semua. Amin ya rabbal alamin. Barangkali ibu-ibu ada yang mau bertanya? Assalamualaikum Pak Ustaz. Ya, saya mau bertanya mengenai penyakit mental. Bagaimana cara mengatasi seorang remaja yang sudah terlanjur kena penyakit mental? Terus bagaimana sikap orang tua? Penyakit mentalnya gimana? Ya maksudnya barangkali dia susah bergaul dengan orang lain, dia berdiam diri di kamar, minder, tidak percaya diri. Terus dia hanya main HP, main game seperti itu Pak. Misalkan ya itulah diantaranya seperti itu. Ya. Terus bagaimana sikap orang tua menghadapi anak remaja yang sudah kena penyakit mental tersebut? Seandainya orang tua sudah tidak bisa mengatasi, apakah ada wadah untuk anak yang memerlukan mungkin perhatian khusus apa? Begitu Pak Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung jawab dulu ya. Mangga Pak Ustaz. Ya. Terus saja. Pertama, Bu, ibu harus konsul kepada ahli.
karena mengatasi masalah mental, gangguan kejiwaan itu harus dipastikan dulu kita mengenali apa masalahnya. Ya, ini harimau atau gajah gitu, kan kudu jelas. Ya, ini teh ular atau anjing. Ya, jadi persoalannya tuh harus diidentifikasi dulu. Siapa yang bisa melakukan identifikasi itu? Ahlinya. Siapa ahlinya? Psikolog, psikiater. Dan ibu pengumuman bagus ini ya. Sekarang mah nyeri HTT ditanggung BPJS, Bu. Percaya nggak? Sakit hati dijamin BPJS. Di puskesmas sudah ada psikolog. Ya, cek di puskesmas di mana jadi vaskes ibu yang pertama itu sudah mulai ada psikolog. Jadi kalau anak begitu ajak supaya dia bisa ditolong itu ketemu dengan ahli yang bisa nyirian nguraikan naon masalahna. Jadi mulainya dari situ, Bu. Harus ketahuan dulu. Dia di kamar terus, dia nggak mau bergaul. Ini teh pertama pemicunya apa? Mungkin kepada orang tuanya tidak bicara, tapi begitu ketemu dengan konselor kebongkar. Karena konselor itu punya trik, kalau yang bersangkutan tidak mau menjawab, si konselor bisa menggali lebih dalam. Jadi bukan sekedar kunaon kamu teh, teu, naon, pokoknya manteu, tung tante tuh ngomong nyeri aku. Ya gitu-gitu juga ada kamu keluar, ya. Kalau oleh konselor mungkin diberikan sejumlah tes, dilihat, oh ini ada kemungkinan di sini, kemungkinan di sini. Kalau psikiater nanti bisa memberikan obat, tapi tetap harus ada basic dari pengetesan untuk mendiagnosa, ya. Maksud saya tadi teh mendiagnosa. Diagnosa teh apa? Memberikan label, tanda, oh ini masalahnya ini. Dari masalah itu baru bisa diketahui nanti treatmentnya seperti apa. Apakah ada komunitas? Nggak ada, Bu. Ya, kenapa? Orang yang sakit mental sekarang udah banyak banget. Jadi kalau perlu komunitas kayak Sabandung, Gering kabeh ngumpul semuanya. Ya. Siapa yang paling bisa menolong? Keluarga. Ya, keluarga dibantu oleh para ahli. Ya. Saya memberikan konseling cuma-cuma dengan waktu janjian, waktu dan tempat janjian. Tapi saya tidak profesional dalam pengertian saya tidak boleh melakukan diagnosis profesional berbayar, nggak boleh. Saya hanya memberikan bantuan secara cuma-cuma sebagai bagian dari dakwah, sebagai pengantar. Kadang-kadang selesai tanpa kepada yang lain. Ya. Jadi lakukan, bertanya pada ahli, ajak anaknya untuk bisa menyelesaikan persoalannya dengan minta tolong. Pokoknya mah segala rupa oke, beres ku tahajud, enggak. Ya. Orang pergi sholat tahajud hatinya galau, pikirannya kacau, sholatnya juga nggak bisa khusyuk. Ya. Sementara gitu jawabannya, Bu. Maka ada yang lain? Bagaimana Ibu sudah cukup puas? Nah, barangkali Angga. Ustadz sedikit bertanya untuk beberapa waktu yang lalu atau dalam waktu-waktu sekarang ini banyak sekali terjadi pembunuhan ya Ustadz ya, yang mutilasi gitu Ustadz, dan itu sangat amat miris ya Ustadz. Jadi orang itu memperlakukan orang tidak selayaknya seperti manusia gitu. Nah, si pelaku ini itu penyebabnya apa ya Ustadz? Kenapa dia memiliki mental yang sangat buruk ya? Karena dia sudah melakukan perbuatan yang luar biasa gitu Ustadz, udah dibunuh kemudian dimutilasi. Dan saya sering melihat muncul di beberapa sosmed itu dalam pekan ini udah 2 atau 3 kasus yang seperti itu. Itu penyebabnya apa ya Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendalam kasus per kasus. Karena seringkali ketika masalah-masalah perilaku itu kasuistik dan personal. Tapi secara umum kita bisa melihat ada 2 sebenarnya kasus yang belakangan jadi mendapat perhatian. Satu mutilasi, satunya bunuh diri. Ya. Kasus bunuh diri juga. Jadi maksudnya gini Bu, jangan sampai lupa.
Kalau ibu punya anak kecil, jangan kebanyakan baca komik Jepang. Di komik Jepang itu cerita bunuh diri heroik. Ya. Cerita bunuh diri di Jepang itu harakiri, itu hero, pahlawan. Di kita dosa. Ya. Jangan kebanyakan nonton drakor. Drama Korea itu, Korea adalah negara maju yang angka bunuh dirinya paling tinggi. Termasuk artis-artisnya banyak yang bunuh diri. Jadi mereka sejahtera secara ekonomis, tapi miskin secara psikologis. Ya. Jadi ada gejala perilaku itu tidak bisa muncul tiba-tiba. Biasanya mengendap lama di bawah sadar, kemudian muncul kemudian. Indonesia itu akan susah jadi juara dunia sepak bola kalau kelakuannya masih kayak sekarang, naturalisasi terus. Memang sih jadi Karasep gitu ya, tapi kan gak menang-menang ya. Bagaimana Jepang mengubah perilaku? Jepang itu pengen pinter main bola. Bagaimana caranya? Dibuatlah supaya orang Jepang itu dreams, bermimpi tentang sepak bola. Maka kemudian ada komik, film, kartun Kapten Tsubasa, betul? Anak Jepang membaca, nonton, jadi hebat. Pada tahun berapa Jepang sudah juara 3 atau 4 bersama dengan Korea ketika jadi tuan rumah Piala Dunia. Jadi perilaku yang muncul itu panjang biasanya, ya. Mungkin dia pernah membaca dulunya, sehingga kemudian tersimpan di dalam memori. Dulu itu kalau kita ngobrol di orang-orang psikologi, sebutkan buku apa yang Anda baca, saya akan tahu orang macam apa Anda. Dulu, sekarang bukan begitu. Sekarang ada algoritma ya Bu. Sekali ibu buka iklan tas, merudul terus. Sekali aja ibu buka iklan tas, ibu baca berita, ibu baca apa, keluar terus ya. Sebelum ibu check out mah, ayo terus ya. Namanya algoritma. Google tahu apa yang kita pikirkan. Kadang-kadang yang aneh itu belum ngomong, saya ya. Google sudah memahami isi hati. Jadi perilaku itu muncul biasanya karena informasi yang lama tersimpan, dan informasi yang lama tersimpan jadi value, jadi nilai, atau sesuatu yang muncul tiba-tiba begitu menghentak, tapi ada model. Jadi memberitakan berita mutilasi, berita bunuh diri sebetulnya harus sangat hati-hati. Kenapa? Karena itu jadi ada efek peniruan. Kalau belum pernah ada, bahkan orang nggak kepikiran, ya. Tapi begitu diberitakan, jadi model. Kalau pembunuhan teh mutilasi. Kenapa? Sok ayat penjelasan supaya susah dilacak. Cuci, buang sungai, masukin koper gitu. Makin detil ceritanya, makin memunculkan efek peniruan. Ditambah memang beban mental kita dari lingkungan sekarang itu berat. Siapa yang tidak merasakan ekonomi sedang susah? Siapa yang tidak merasakan bahwa bekerja itu tidak seperti dulu? Yang pengusaha banyak yang tutup, ya. Ini perusahaan yang kita berada di sini saja. Dulu begitu hebat berkibar, sekarang susah payah. Perusahaan busana di Indonesia bersaing dengan produk-produk asing yang terutama dari Cina. Baju dari Cina itu target di tempat tujuan harganya cuma $3. 48.000, kalau dolarnya 15.000, 45.000. Tapi sudah di sini kita beli baju berapa? Ya, Toyobo aja 20.000 semeter, betul teh? Ya. Kalau yang lebih bagus sedikit, kainnya aja 1 meter bisa 50.000. Bisa kalau betul-betul sudah sangat tidak tahan. Muncul sifat binatangnya manusia. Manusia itu kan kata para ahli psikologi mah nggak beda dengan binatang, ya. Psikologi is a behavioral science. Contoh-contohnya riset-risetnya juga pada binatang. Jadi ada kalau dalam Islam bahwa ada nafsu amarah, ya.
ada nafsu yang mengajak pada kejelekan, ada kecenderungan untuk merusak, ada. Itu bisa muncul kalau apa? Kalau tidak lagi tertahan jebol. Kalau yang baik. Kalau ada anak nanya, "Bu, kenapa sekarang ada yang mau dimutilasi?" Arahkan betul supaya itu bukan jadi sesuatu yang istimewa. Itu kejahatan yang Allah betul-betul tidak ridho. Dosanya besar. Jadi Baik, dilanjut. Barangkali ada yang mau bertanya, satu pertanyaan terakhir, mangga. jangan soal ibu mertua. Curhat dua lagi. Assalamualaikum Pak Ustaz. Enggak akan soal mertua ini Pak. Mau tanya tadi yang saya tuh menyalurkan amarah secara positif. Kenapa? Menyalurkan amarah secara positif Ya, dalam kehidupan. sehari-hari. Bagaimana caranya? Ya. Inamal a'malu bini. Kemarahan itu sesuatu yang harus dikelola. Bukan yang terasa langsung disemprotkan, bukan. Dikelola. Lihat anak nggak mau sholat, marah kan? Oh iya marah. Kalau nggak marah aneh. Tapi kemarahannya bagaimana melampiaskannya? Gebukan budak. Kamu guys 8 tahun menang digebuk, kayu, cidu. Nah. Marah dirasakan, dikelola, disalurkan dengan tepat. Tadi contoh saya mungkin tidak bagus, tapi kalau tidak dibegitukan, persoalan sosial itu kalau yang salah dibiarkan jadi benar, ya. Sekarang kan ibu kita masih menganggap benar ya. Kalau ada mobil polisi, mobil tentara, pejabatnya lewat kita harus minggir, itu benar ya. Ada yang boleh itu siapa? Satu, ambulan membawa jenazah atau orang sakit, pemadam kebakaran, ya, atau kepala negara atau tokoh negara. Pira kadar wali kota rek rapat orang kudu nyisi, nggak bisa. Selama ini kita teh nggak berani. Jadi yang tidak boleh teh jadi biasa. Kalau kita minta surat ke satu instansi, bayar nggak? Keterangan atau apa? Nggak kan? Surat kehilangan ke polisi, bayar nggak? Harusnya nggak. Bikin KTP, bayar nggak? Kalau ada tarifnya sebesar itu, tidak boleh lebih. Ya, bikin SIM, bayar nggak? Berapa? Ada tarifnya 200-300 ribu, nggak boleh lebih dari situ. Sekarang ini kita membayar lebih dari yang seharusnya, nganggap biasa. Masyarakat tidak ada yang marah. Ibu tahu berapa gaji direksi Pertamina per bulan? Gaji dan bonus dan lain-lain direksi Pertamina itu bisa 3 miliar per bulan. Bank Mandiri kira-kira sama begitu. Direktur BPJS mah kelas kecil lah, cuma 250 juta sebulan. Bayangkan ada orang di Indonesia yang bisa mendapat upah dari negara 3 miliar per bulan. Sementara ada guru honorer gajinya 300 ribu. Ini kalau dibiarkan jadi biasa. Ya. Berapa gaji Sekda Jabar? Gajinya sebagai PNS mungkin 10-15 juta. Ditambah Nepal itu ekstrim, tapi kita juga mulai ekstrim ini teh. Makanya kemarin teh dicicil lah supaya tidak jadi di Nepal. Contohin aja Sahroni, Uya gitu contoh. Kalau nggak direspon, jika di Nepal, Bupati Pati di demo naikin pajak 1000%. Kalau enggak
kalau kemarahan atas ketidakadilan itu tidak diekspresikan, nanti kezaliman merajalela. Sekarang di Bandung kemaksiatan merajalela nggak? Main ke PBT. Laki perempuan hampir nggak pakai baju mah udah biasa. Ini ada laki-laki dengan laki-laki. Gagah. Begitu ada pasangannya, ih gitu. Dan itu dipertontonkan di depan umum. Padahal kalau yang begitu teh oleh Allah umat Nabi Lut aja dibenangkan. Seolah-olah Allah ingin jangan aya deui nu kitu teh. Hanya kan mace. Kata anak-anak mah boti cenah. Tahu boti ya? Ya, untuk laki-laki yang melahoi gitu teh. Ya. Itu kalau dibiarkan, Bu, jadi biasa. Kalau mereka berkuasa, hukum dirubah. Sudah dirubah belum hukum? Sudah mulai di Amerika, di Eropa, laki-laki dan laki-laki, perempuan dengan perempuan sah menikah secara hukum. Di kita kalau dibiarkan kejadian juga. Hukum kita sudah mulai dirubah. Dulu kalau ada laki-laki perempuan bukan suami istri ngamar, Satpol PP bisa nangkep. Sampai ada pejabat yang ditangkap karena di kamar dengan wanita yang bukan istrinya. Kata si pejabat, sudah nikah siri cenah. Ini ada buktinya. Tapi anggar diproses. Sekarang Satpol PP, tetangga, RT nggak bisa nangkep. Kenapa? Yang bisa mengadukan kasus perzinaan hanya suami, istri, atau anak kandung. Tetangga nggak bisa, Satpol PP nggak bisa. Hukumnya sudah dirubah. Teteh disakiti oleh seseorang, maafkan. Tapi berikutnya kita benerin. Apa yang membuat kita marah dari dia? Kerjaannya menjelek-jelekan kita, gibah, ngomongin kita, datangi. Saya dengar dari si fulan bahwa atau dari fulana, teteh mengatakan saya begini. Padahal saya tidak pernah melakukan itu. Oh enggak, saya mah enggak pernah ngomong begitu. Perlu bukti, saya akan bereskan. Secara pribadi kita maafkan, tapi perilakunya dibenerin. Bayangkan kalau tukang gibah, tukang fitnah dibiarkan, rusak. Ya, orang tidak ada lagi efek takut. Ya. Jadi pertama pastikan luruskan niatnya untuk mendapatkan kebaikan. Yang kedua, kalau yang sifatnya personal bahkan sosial sekalipun, perhatikan cara. Kalau nggak cukup berani jangan niru saya, ya di jalan tol nggak mau minggir, ya. Kalau nggak berani mah minggir aja, ya. Kalau saya yakin betul karena yang wajib militer itu tidak akan berani melakukan tindakan yang rusak properti sipil. Saya tahu hukum militer, jadi anteng we, ya biarin aja, dia nggak akan berani, ya. Kadang-kadang sekarang di jalan gitu ada polisi pada saya sambil menangis. Kenapa Bu? Aduh Pak Budi cilaka anak saya. Emang kenapa anak ibu cilaka Pak Budi? Astagfirullah, nya kunaon kata saya. Anak saya Pak lihat film porno. Udah berapa kali katanya Bu? Katanya baru sekali itu. Terus gimana? Jadi gimana? Ya nggak gimana-gimana itu kata saya tuh. Pak Budi gimana? Ya nggak gimana-gimana. Kalau sekali terus dia tahu itu salah, nggak diterusin. Nggak gimana-gimana. Yang gimana-gimana mah kalau kecanduan. Jadi gimana caranya? Tanya pada anak ibu, apakah itu sesuatu yang sudah menjadi masalah? Kalau kecanduan harus berobat. Bu jadi anggota dewan tidak harus jadi orang partai. Semua orang bisa. Saya tidak berpartai. Saya berpikir saya warga negara Indonesia, berkata yang menurut saya benar. Kalau ini dianggap salah, saya bertanggung jawab gitu. Tapi kalau di rumah dengan anak, dengan keluarga melihat satu yang salah, kemarahannya dikelola tadi, ya. Intinya ketika kita ingin marah karena ingin merubah sesuatu, pastikan niatnya betul. Mencari ridho Allah dan mendatangkan kebaikan. Bukan untuk melampiaskan kemarahan. Baik, terima kasih. Alhamdulillah sampailah kita di penghujung acara. Tapi sebelum ditutup, mohon maaf izin Pak Ustadz untuk memimpin
dengan doa. Maka ibu-ibu sekalian kita bermunajat, berikan pada kita bimbingan, petunjuk jalan untuk hidup yang penuh dengan kebahagiaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami agar kami mampu menjadi ahli zikir, yang dengan zikir itu hati kami menjadi tenang. Tolonglah kami untuk menjadi ahli syukur, yang dengan rasa syukur itu kami bisa merasakan kebahagiaan. Dan tolonglah kami untuk bisa beribadah dengan sebaik-baik penghambaan kepadamu. Ibadah yang kami pahami artinya, yang kami pahami sampai ke hikmahnya. Ibadah yang berbekas pada jiwa kami, yang menggoreskan rasa bahagia dalam hati kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.